kabar TikTok bakal kolaborasi sama GoTo buat urusan TikTok Shop makin gencar banget kedengeran di kuping kita. Tapi tahu nggak kalian? Sebenarnya GoTo sendiri udah dalam tahap pembahasan juga sama Instagram, salah satu anak usaha Meta, buat bikin kolaborasi live streaming dan shoppingnya. Terus gimana dong perkembangan nasib TikTok Shop? Kita bakal bahas di video ini. Dan pastinya, sesuai karakter dari channel ini, kita juga bakal bahas soal apa pembelajaran praktis buat bisnis kalian dari kasus yang akan kita bahas ini. So, stay tune ya. Kita semua pasti udah dengar, TikTok Shop sempat harus tutup karena kesandung masalah perizinan di Indonesia. Ini karena TikTok adalah sebuah sosial media yang notabene pada dasarnya hanya berfungsi untuk menyalurkan informasi atau hiburan kepada publik. Sehingga hadirnya TikTok Shop yang pada waktu itu terdapat dalam satu platform dengan TikTok menjadi masalah karena TikTok bukanlah sebuah social commerce yang ujung-ujungnya terpaksa tutup setelah pada bulan Oktober 2023 lalu Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag nomor 31 tahun 2023. Banyak yang pro sama keputusan ini. Apalagi ini muncul ke permukaan setelah banyak pedagang retail khususnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta yang ngerasa harga di TikTok Shop ini sangat mematikan bisnis mereka. Gak cuma mereka, pihak HIPMI juga sempat nanggapin positif soal penutupan ini. Ini diungkapin sama Ketua BPC HIPMI Bojumas, Kundi Harto, bahwa kebijakan ini dapat mencegah terjadinya monopoli di sektor media sosial dan e-commerce. Di lain sisi kita juga nggak bisa ninggalin fakta bahwa di 2022 kemarin aja TikTok udah punya pengguna aktif yang banyak banget di Indonesia. Ini bukan jutaan lagi, tapi ratusan juta. Belum lagi ngomongin bisnis-bisnis yang emang menggantungkan pemasukannya dari live commerce-nya TikTok Shop. Mau soal brandnya atau soal penyedia jasa live streamingnya. Sedikit banyak pastinya kepukul juga sama kabar tutupnya TikTok Shop ini. Nah, beberapa waktu belakangan ini, tepatnya setelah Menteri UKM dan Koperasi Teten Mas Duki mengatakan bahwa TikTok lagi coba ngelakuin pembahasan sama beberapa e-commerce tanah air ini, termasuk Blibli dan Tokopedia sebagai grup dari GoTo, mulai banyak pemberitaan deh soal kolaborasi ini. Kabar paling santer itu ya antara TikTok dengan GoTo. Seperti yang dikutip dari katadata.co.id, kemungkinan besar bentuk kolaborasinya adalah joint venture, alias ngebentuk perusahaan patungan baru yang akan menangani TikTok Shop ini. Emang, di video gue sebelumnya juga gue udah sempat mention bahwa ada beberapa kemungkinan yang bisa diambil sama TikTok kalau TikTok Shop ini mau beroperasi lagi di Indonesia. Termasuk buka perusahaan baru atau bergabung dengan yang udah ada. Tapi menurut sumber dari Bloomberg yang dirilis oleh Kompas.id, kayaknya TikTok ngelihat jauh lebih efisien kalau mereka gabung dengan e-commerce yang udah ada. Sehingga ada kemungkinan kalau mereka bisa beresin kesepakatan dan teknis gabungan ini, TikTok Shop bisa aja buka lagi sebelum momen belanja besar 12.12. Dan analis dari Celios atau Center of Economic and Law Studies melalui katadata.co.id mengatakan bahwa seandainya TikTok jadi gabungnya sama Tokopedia, maka ini ada tekanan yang cukup berasa buat Shopee. Ya gimana enggak? Menurut prediksi dari Google, Temasek sama Bain & Co, pada laporannya yang berjudul Economy Southeast Asia 2023, GMV atau Gross Merchandise Value atau total nilai transaksi e-commerce Asia Tenggara bakal naik 6% year on year. Dari 130 miliar US dollar di tahun 2022 jadi 139 miliar US dollar di tahun 2023 ini. Dan data ini kalau digabungin sama data proyeksi persentase GMV se-Asia Tenggara yang dikeluarin sama Momentum Works, maka hasilnya bakal luar biasa. Dikatakan di sana bahwa transaksi pada platform Shopee akan menguasai 45,9% dari total GMV ini. Lazada 17,5%, Tokopedia 14,2%, dan TikTok Shop sebesar 13,9%. Artinya TikTok Shop bakal punya 19,3 miliar US dollar atau sekitar 302 triliun rupiah, dan Tokopedia bakal jadi 19,7 miliar US dollar atau 308 triliun rupiah. Ini memang masih di bawah Shopee dan Lazada. Tapi kalau mereka, TikTok Shop dan Tokopedia, digabung, artinya bakal ada potensi GMV yang bakal didapatkan sebesar 610 triliun rupiah. Masih di bawah Shopee? Yes. Tapi meningkat jauh dari sebelumnya. Malah naik melebihi dari Lazada. Well yes, sampai sekarang masih belum ada kepastian atau kabar resmi dari TikTok soal kelanjutan dan kebijakan yang diambil buat TikTok Shop mereka. Malah ternyata Tokopedia yang udah ngeluarin informasi duluan. Mereka bilang bahwa sebenarnya mereka udah ada pilot project rahasia dengan grup Meta, tepatnya sama Instagram soal live streaming. Jadi para user bisa live streaming barengan di aplikasi Tokopedia dan Instagram Live. Ini bisa jadi tantangan baru nih buat TikTok. Alias Tokopedia udah punya bargaining power juga kan. Tinggal mana nih yang lebih visible dan menguntungkan buat Tokopedia. Tapi bisa juga sih dilihat as opportunity. Artinya sistemnya udah hampir ready buat kolaborasi ini. Menarik nih.
Kita lihat ya perkembangannya. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita ambil dari kasus ini buat bisnis kalian? Kalau kita lihat lebih dalam, at least ada dua hal penting yang bisa diambil. Spirit kolaborasi dan visi yang jangka panjang. Kita bahas dari yang pertama, spirit kolaborasi. Kayak yang kita bahas di awal tadi, TikTok punya banyak cara buat ngidupin lagi TikTok Shop-nya di Indonesia. Tapi cara yang paling memungkinkan buat mereka bisa lebih cepat, plus bisa ningkatin ranking mereka termasuk dari sisi GMV, adalah dengan berkolaborasi dengan e-commerce lainnya. Artinya adanya kolaborasi ini sebenarnya menguntungkan buat kedua belah pihak. Sama juga kayak di bisnis kalian. Bisnis yang jalan sendiri bakalan perlu effort lebih buat penetrasi ke pasar. Tapi kalau kalian punya kolaborasi dengan brand lain, jalannya bakal lebih lebar lagi, alias mempermudah kalian. Banyak contoh yang bisa diambil. Tahu baju Dame I Love Indonesia? Mereka sering berkolaborasi sama brand-brand lain, mulai dari Teh Botol Sosro, Eat and Eat, even Nestle dan Cow. Dengan adanya kolaborasi ini, brand Teh Botol Sosro yang berkesan klasik bakal lebih mudah masuk ke benak anak muda Indonesia. Dan sebaliknya, Dame I Love Indonesia juga mendapatkan exposure lebih ke seluruh Indonesia. Sama Nestle dan Cow juga sama. Nestle dan Cow mendapatkan image yang sangat Indonesia, dan Dame I Love Indonesia juga bisa mulai memperkenalkan brandnya pada anak-anak sedini mungkin. Sehingga pada saat mereka dewasa nanti, mereka udah kenal baik sama brand Dame I Love Indonesia. Atau contoh lain, misalnya nih ya, salah satu startup activewear yang berkembang pesat banget, GamaActive.id, mereka banyak berkolaborasi dengan berbagai komunitas olahraga, khususnya di kota basis mereka berada, yaitu Semarang. Mulai dari komunitas CrossFit, tenis, lari, dan lain sebagainya. Sebuah langkah sederhana tapi impactful banget buat masuk ke pasar. Apalagi emang produk mereka ini emang bagus banget. Jadi para komunitas ini juga mendapatkan kualitas yang tinggi dengan harga yang sangat reasonable. So kalau di bisnis kalian bisa mulai berkolaborasi dengan berbagai merek atau brand lainnya. Apapun jenis kolaborasinya. Mulai dari co-branding, membentuk produk baru kayak Dame I Love Indonesia tadi, atau bersama-sama melayani komunitas yang ada kayak GamaActive.id. Yang penting adalah di sini harus win-win-win. Brand kalian win, brand partner kalian win, dan komunitas atau masyarakat juga harus win karena mendapatkan value lebih dari kolaborasi kalian. Sehingga at the end of the day, brand kalian makin naik lagi dan omset juga bisa datang lebih banyak lagi. Berikutnya, visi jangka panjang. Banyak yang bilang, yang penting gue jualan dulu deh, yang penting omset masuk dulu. Gak salah, pada intinya bisnis itu kan harus menghasilkan profit kan. Tapi kita juga gak bisa nutup mata. Di zaman sekarang ini perubahan yang terjadi di dunia bisnis ini cepet banget. Kayak TikTok Shop tadi, waktu dulu berjaya banget. Ternyata mesti pupus sementara. So, berapapun skala bisnis kalian saat ini, pastinya mau dong bisnis kalian berkembang terus. Jadi penting banget buat kalian para founders, CEO, dan pemilik bisnis buat bisa melihat jangka panjang. Lihat tren yang ada saat ini dan ke depannya. Lihat peluang-peluang baru yang mungkin tercipta. Mulai juga kolaborasi dengan brand-brand lainnya. Kayak Tokopedia kan, dari sebelum ada pembicaraan sama TikTok soal TikTok Shop, mereka sebenarnya udah ada pemikiran dan udah mulai pilot project buat kolaborasi sama Instagram soal live streamingnya. Ini soalnya mereka tahu, bisnis itu secara jangka panjang banyak hal yang bisa terjadi. So, melihat secara jangka panjang dan kemampuan berkolaborasi adalah hal yang penting banget. Well guys, jadi itu dulu buat video kali ini. Again, kita semua pasti berharap adanya kolaborasi atau apapun langkah yang diambil sama TikTok soal TikTok Shopnya mereka bisa memberikan dampak yang makin positif lagi buat perekonomian Indonesia, para pelaku retail, dan para konsumen juga. Dan hopefully kalian juga udah bisa ngambil hikmah dan pembelajaran praktis dari kasus ini buat diterapin di bisnis kalian. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau komentar atau mau sharing soal bisnis kalian, langsung aja tulis di kolom komen di bawah ini biar kita bisa diskusi bareng. Last but not least, thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye.